Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di video mobil vlog Susilo Plat H YouTube channel. Kesultanan Demak, atau Kerajaan Demak, adalah kerajaan Islam Jawa, yang berdiri pada perempat akhir, abad ke-15, di Demak. Demak, sebelumnya merupakan kadipaten, yang tunduk pada Majapahit, yang telah melemah saat itu, untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Menurut cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir, dan seorang putri raja dari negeri Tiongkok. Demak memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa sepanjang setengah awal abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaannya, di bawah pemerintahan Trenggana. Pada masanya, ia melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa, hingga ke pedalaman yang mungkin belum tersentuh Islam. Salah satu pelabuhan yang ditaklukkan Demak adalah Sunda Kelapa, yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Hubungan aliansinya dengan Imperium Portugal sejak 1511 menjadi ancaman bagi Demak. Pada 1527, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah melancarkan serangan sukses ke Sunda Kelapa sehingga Portugal dikalahkan, dan Sunda mundur ke pedalaman. Fathahillah kemudian mengganti nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta. Di luar Jawa, Demak memiliki kekuasaan atas Jambi dan Palembang di Sumatera bagian timur. Demak tidak berumur panjang, dan segera mengalami kemunduran, ketika Trenggana terbunuh, dalam perang melawan Panarukan, pada 1546. Sunan Prawoto, kemudian naik tahta menggantikannya, tetapi dibunuh pada 1547, oleh suruhan Arya Penangsang, penguasa Jipang, yang ingin menjadi Raja Demak. Perang perebutan tahta segera terjadi dan berakhir dengan dibunuhnya Arya Penangsang oleh Joko Tingkir, penguasa Pajang, sebagai hukuman. Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang, tempat kekuasaannya. Dengan demikian, kerajaan Demak berakhir dengan didirikannya Kesultanan Pajang. Demak bermula dari pemukiman yang bernama Bintoro. Pemukiman ini aslinya adalah hutan yang dibuka oleh Raden Patah setelah ia berguru pada Sunan Ampel dan menjadi menantunya. Di hutan tersebut terdapat rumput gelagah yang baunya wangi. Karena itu, tempat tersebut juga dikenal dengan nama Gelagah Wangi. Ada beberapa usul mengenai asal-usul nama Demak. Menurut Purbacaraka, namanya berasal dari bahasa Jawa, yaitu Delemak, yang berarti rawa. Menurut Hamka, namanya berasal dari bahasa Arab, yaitu Dimak yang berarti mata air atau air mata. Menurut sejarawan lainnya, yaitu Sucipto Wiryo Suparto, namanya berasal dari sebuah kata dalam bahasa Kawi, yang berarti hadiah atau pusaka. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana dari Majapahit, selama dari 1405 hingga 1433,
serangkaian ekspedisi Angkatan Laut, dinasti Ming yang dipimpin oleh Cheng Ho, seorang laksamana Tiongkok Muslim, tiba di Jawa. Ekspedisi ini mendukung berdirinya Kesultanan Malaka pada paruh pertama abad ke-15, kemudian membantu berdirinya komunitas Muslim Tionghoa, Arab, dan Melayu di pantai utara Jawa, seperti Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Dengan demikian, Islam mulai mendapatkan pijakan di pantai utara Jawa. Asal-usul Kerajaan Demak tidaklah jelas. Cerita tradisional Jawa yang lebih populer menceritakan bahwa Demak didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir, dan seorang putri Raja Tiongkok yang disebut Putri Cina, meskipun ceritanya dianggap tidak dapat dipercaya oleh sejarawan seperti T.G. Tepigeaud dan H.J. de Graaf. Terlepas dari itu, mereka menyimpulkan bahwa nenek moyang para penguasa Demak tampaknya merupakan seorang pendatang Muslim asal Tiongkok yang pertama kali mendarat di Gresik dan kemudian menetap di Demak. M.C. Rickleffe menulis bahwa kota Demak tampaknya didirikan pada perempat akhir abad ke-15 oleh seorang Muslim, kemungkinan besar seorang Tionghoa yang mungkin bernama Cek Kopo. Anaknya mungkin adalah orang yang oleh Tome Pires dalam Suma Orientalnya namai sebagai Paterodim. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think. Ekspedisi dan penaklukan. Di bawah Pati Unus. Demak di bawah Pati Unus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan pendudukan Portugis di Malaka. Kemudian beberapa kali, ia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Di bawah Trenggana, Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya, seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. 1527 juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan atau Jawa Barat tahun 1528 sampai tahun 1540, serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur, seperti Tuban 1527, Madura 1528, Madiun 1529, Surabaya dan Pasuruan tahun 1527 sampai tahun 1529, Kediri 1529, Malang tahun 1529 sampai tahun 1545, dan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa tahun 1529 sampai tahun 1546. Trenggana meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Salah seorang panglima perang Demak waktu itu adalah Fatahillah, pemuda asal Pasaid Sumatera, yang juga menjadi menantu Raja Trenggana. Sementara Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, diperintah oleh Trenggana untuk menundukkan Banten Girang. Kemudian dari keturunan
Maulana Hasanuddin, menjadikan Banten sebagai kerajaan mandiri. Sedangkan Sunan Kudus, merupakan imam di Masjid Demak, juga pemimpin utama, dalam penaklukan Majapahit, sebelum pindah ke Kudus. Kemunduran, Kesultanan Demak. Suksesi Raja Demak ketiga, tidak berlangsung mulus, terjadi persaingan panas antara, Pangeran Surowiyoto, atau Pangeran Sekar, dan Trenggana yang berlanjut dengan, dibunuhnya Pangeran Surowiyoto, oleh Sunan Prawoto, anak Trenggana. Peristiwa ini terjadi, di tepi sungai, saat Surowiyoto pulang dari masjid, sehabis sholat Jumat. Sejak peristiwa itu, Surowiyoto dikenal dengan sebutan, Sekar Sedolepan, yang artinya, sekar gugur di sungai. Pada tahun 1546, Trenggana wafat, dan tampuk kekuasaan, dipegang oleh Sunan Prawoto, anak Trenggana, sebagai Raja Demak keempat, akan tetapi pada tahun 1547, Sunan Prawoto dan istrinya, dibunuh oleh Rungkut, pengikut Pangeran Arya Penangsang, putra Pangeran Surowiyoto. Pangeran Arya Penangsang, adalah Adipati Jipang pada waktu itu. Adipati Arya Penangsang adalah, murid terkasih dari, Sunan Kudus. Diceritakan bahwa, pengikut Arya Penangsang, juga membunuh Pangeran Hadiri, penguasa Jepara, atau Kalinyamat, suami Ratu Kalinyamat. Hal ini menyebabkan, adipati-adipati, di bawah Demak, memusuhi Pangeran Arya Penangsang, salah satunya adalah, menantu Sultan Trenggono, yaitu Joko Tingkir, atau Sultan Hadiwijaya. Puncak dari peristiwa ini, Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya anak angkat, Joko Tingkir yang tergabung dalam pasukan Pajang, saat menyerang Jipang. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang, maka berakhirlah era Kesultanan Demak. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang, atau Kesultanan Pajang. Ekonomi. Tome Pires, pada abad ke-16 mencatat, bahwa komoditas utama, yang menjadi ekspor Demak adalah, beras, rempah-rempah, dan buah-buahan. Tujuan ekspor komoditas tersebut, adalah Malaka dan Maluku, yang diangkut dengan, jung dan penjajah. Pires juga mencatat bahwa, Demak telah menjadi tempat penimbunan padi, yang berasal dari daerah-daerah pertanian, di sekitarnya. Peranannya, dalam menjadi pusat, kegiatan ekonomi pertanian, semakin penting setelah keruntuhan, Juwana pada, 1513. Selain itu, perbudakan juga disebut Pires, sebagai salah satu komoditas Demak, tetapi tidak diketahui, apakah perdagangan budak, masih terjadi pada masa itu. Demak juga melakukan kegiatan impor berupa hewan-hewan dan pakaian dari Malaka, Gujarat, dan Benggala. Sistem perekonomian Demak juga didukung dengan penggunaan mata uang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebuah berita Tiongkok dari awal abad ke-15 menyebutkan bahwa mata uang tembaga dari Tiongkok umum digunakan sebagai mata uang di Jawa. Pires juga mencatat demikian, dan selain itu, mencatat bahwa mata uang Portugis juga dikenal dan disukai oleh orang Jawa.
Terdapat juga mata uang lokal Jawa, yang disebut pires, sebagai tundaya, atau tael. Hasil kebudayaan dari Kerajaan Demak. Berikut ini adalah berbagai macam hasil kebudayaan dari Kerajaan Demak, antara lain. 1. Soko Tatal. Salah satu hasil kebudayaan yang diturunkan oleh Kerajaan Demak adalah Soko Guru dan Soko Tatal, di mana keduanya berada di Masjid Agung Demak. Soko Guru merupakan 3 buah tiang yang terbuat dari kayu utuh dan memiliki diameter sekitar 1 meter. Sementara Soko Tatal terbuat dari potongan kayu yang berasal dari kayu sisa pembuatan 3 Soko Guru tadi. Keunikan yang ada di dalam satu tiang Soko Tatal ini ada karena Sunan Kalijaga hanya bisa membuat 3 tiang penyangga. Sementara masjid sudah siap untuk dibangun. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga memiliki ide untuk mengumpulkan potongan kayu sisa yang berasal dari 3 Soko Guru untuk kemudian dibuat menjadi satu tiang penyangga. Tiang itulah yang menjadi daya tarik tersendiri untuk para pecinta wisata religi. 2. Pawestren. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia, mewariskan banyak sekali hasil kebudayaan. Di antaranya adalah Pawestren yang dibangun sebagai salah satu tempat suci dan digunakan untuk sholat berjamaah untuk perempuan. Pawestren mempunyai dinding yang sangat indah dengan ukiran yang dibuat dengan motif Majapahit, atau biasanya dikenal dengan motif Maksurah. Tempat ibadah tersebut dibangun dengan menggunakan 4 buah tiang utama dan diperkuat lagi dengan 4 tiang penyangga. Tiang utama yang ada di Pawestren menopang Blandar Balok yang terdiri dari 3 lapisan. 3. Situs kolam wudhu. Situs tersebut sangat dikenal oleh masyarakat dan menjadi salah satu hasil kebudayaan Kerajaan Demak yang kerap dikunjungi oleh para wisatawan. Situs kolam wudhu ini dibangun dengan tujuan untuk memfasilitasi para musafir ataupun santri yang mengambil air wudhu ketika mengunjungi Masjid Agung Demak. Akan tetapi sekarang ini, situs kolam wudhu sudah tidak lagi digunakan. 4. Masjid Agung Demak. Masjid yang satu ini, tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebab, Masjid Agung Demak sudah sangat sering dijadikan sebagai tujuan wisata religi. Masjid tersebut dibangun pada masa Kerajaan Demak di tahun 1479. Arsitektur yang ada di dalam masjid ini sangat memanjakan mata. Kita bisa menyaksikan ornamen dan juga kaligrafi yang cukup kental akan suasana Islamnya. Masjid ini berada di daerah Kota Demak, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa adalah Sayyid Ja'far Shadiq Asmad Khan, atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Agar lebih mengenal sang pendiri Masjid Kudus ini, berikut biografi Sunan Kudus
sebagai seorang wali songo, dan panglima, Kerajaan Demak. Dikutip dari buku Wali Songo, Menguak Tabir Kisah, hingga Fakta Sejarah, karya Masyikut Arif, 2016. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 September tahun 1400. Ia merupakan anak dari pasangan Sunan Ngudung atau Sayyid Usman Haji dengan Syarifah Dewi Rahil. Jika ditarik lebih jauh lagi, Sunan Kudus merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain bin Ali. Lebih tepatnya pada jalur Jafat Siddiq bin Muhammad, Al-Bakir bin Ali bin Husain, bin Ali bin Abi Thalib, yang beristrikan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Meskipun ia terkenal dengan nama Kudus, namun ia bukan berasal dari tanah Jawa. Sunan Kudus berasal dan lahir di Al-Quds, Palestina. Kemudian, ia pergi ke tanah Jawa bersama kakek, ayah, dan kerabatnya. Perjalanan hidup Sunan Kudus sangat erat kaitannya dengan Sunan Ampel. Pasalnya, ia merupakan salah satu santri dari pesantren Ampel Denta. Selain itu, guru Sunan Kudus lainnya adalah Kiai Telingsing, yakni seorang ulama asal Tiongkok yang menyebarkan agama Islam bersama Laksamana Cheng Ho. Dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki ayah yang menjabat sebagai senopati atau panglima Kerajaan Demak. Beliau gugur saat melawan Adipati Terung. Sang ayah juga melakukan perjalanan dakwah yang panjang untuk daerah Kudus dan sekitarnya. Setelah meninggal, Sunan Kudus dipilih untuk melanjutkan perjuangan sang ayah sebagai panglima Kerajaan Demak. Selain sebagai panglima, ia juga diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak dan menjadi kadi atau hakim di kerajaan tersebut. Akibat perselisihan di internal Kerajaan Demak, Sunan Kudus kemudian pindah ke kawasan Tajuk dan tidak aktif lagi dalam dunia politik serta fokus pada dakwah agama Islam. Strategi dakwah yang ia usung adalah melalui pendekatan bidang seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha yang masyarakat usung, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Berkat metode tersebut, Sunan Kudus memperoleh simpati dari masyarakat. Akibatnya, wilayah Tajuk berganti nama menjadi Kudus yang diambil dari kata Al-Quds, tempat suci di Palestina, dan tempat kelahiran Sunan Kudus. Tak sampai di situ saja, Sunan Kudus juga mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi atau pencampuran budaya agar agama Islam lebih diterima masyarakat setempat. Terbukti dengan dibangunnya Masjid Kudus yang memiliki arsitektur unik selayaknya candi. Setelah beberapa tahun berdakwah di daerah Kudus, ia pun mengembara ke wilayah lain, hingga Tanah Suci Makkah. Setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di daerah Kudus, Sunan Kudus tutup usia dan dimakamkan di Masjid Kudus. Makam beliau terletak di bagian belakang masjid. Sejarah Kudus. Kudus awalnya adalah kota di tepi Sungai Gelis dan salah satu kota di Pulau Muria. Dahulu kota Kudus bernama Kota Tajuk, disebut Tajuk karena di daerah tersebut terdapat banyak tajuk. Tajuk merupakan bentuk atap, arsitektur tradisional, yang sangat kuno, dipakai tujuan keramat.
Tajuk dahulunya dijadikan tempat bersembahyang warga Hindu di daerah tersebut. Dengan demikian, kota Tajuk dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan tertentu. Sunan Kudus mendekati warga kota Tajuk dengan membuat struktur atas Menara Kudus yang berbentuk tajuk. Warga hidup dari bertani, membuat batu bata, menangkap ikan, dan berdagang. Kota Tajuk memang sudah lama menjadi kota perdagangan, tetapi karena posisinya agak jauh dari Selat Muria, tidak ada pelabuhan besar di kota Tajuk, hanya pelabuhan transit yang nanti akan transit lagi ke pelabuhan Tanjung Karang di tepi Selat Muria. Pada saat itu, Selat Muria masih dalam dan lebar sebagai jalan pintas perdagangan. Pelabuhan Tanjung Karang adalah pelabuhan transit penghubung ke pelabuhan Demak, Jepara, dan Juwana. Komoditas utama ekspor pelabuhan Tanjung Karang adalah kayu yang berasal dari Muria, yang juga digunakan sebagai salah satu material pembangunan Masjid Agung Demak. Pedagang dari Timur Tengah, Tiongkok, dan pedagang antar pulau dari sejumlah daerah di Nusantara berdagang kain, barang pecah belah, dan hasil pertanian di Tajuk, tepatnya di pelabuhan Tanjung Karang. Warga Tajuk juga terinspirasi filosofi yang dihidupi Sunan Kudus, Gus Cigang. Gus berarti bagus, Ji berarti mengaji, dan Gang berarti berdagang. Melalui filosofi itu, Sunan Kudus menuntun masyarakat menjadi orang berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berdagang. Dari pembauran lewat sarana perdagangan dan semangat Gus Cigang itulah masyarakat Kudus mengenal dan mampu membaca peluang usaha. Dua di antaranya usaha batik dan jenang. Kini, Selat Muria sudah hilang ditelan sedimentasi, begitupun dengan pelabuhan Tanjung Karang, hilang dan hancur ditelan sedimentasi. Berdirinya Masjid Menara Kudus sebagai hari jadi Kabupaten Kudus. Masjid Menara Kudus tidak lepas dari peran Sunan Kudus sebagai pendiri dan pemrakarsa. Sebagaimana para wali songo yang lainnya, Sunan Kudus memiliki cara yang amat bijaksana dalam dakwahnya. Di antaranya, dia mampu melakukan adaptasi dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dengan mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Pencampuran budaya Hindu dan Buddha dalam dakwah yang dilakukan Sunan Kudus, salah satunya dapat kita lihat pada Masjid Menara Kudus ini. Masjid ini didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 M. Hal ini dapat diketahui dari inskripsi prasasti pada batu yang lebarnya 30 cm dan panjang 46 cm yang terletak pada mihrab masjid yang ditulis dalam bahasa Arab. Sebenarnya, banyak orang salah paham dengan Menara Kudus. Masyarakat berpikir bahwa Menara Kudus dibangun bersama dengan Masjid Menara Kudus, padahal tidak. Menara Kudus sudah ada dari zaman Hindu-Buddha dan umurnya jauh lebih tua dari Masjid Menara Kudus. Kini, kejayaan dan kemakmuran kota Kudus karena perdagangan terulang lagi karena industri dan posisi Kudus yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan Jawa, terletak di jalur Pantura, atau AH2, Asian Highway 2, membuat kota Kudus ramai dan maju. Bahkan Kudus adalah
yang paling maju di Karesidenan Pati, dan di Semenanjung Muria. Pendapatan per kapita Kudus, juga yang tertinggi di Jawa Tengah, karena hasil industri yang besar, serta penduduk, yang tidak terlalu banyak, tetapi dengan kepadatan penduduk, yang relatif tinggi. Industri di Kudus. Perkembangan perekonomian di Kudus, tidak lepas dari pengaruh perindustrian. Beberapa perusahaan industri besar, yang ada di Kudus adalah, PT Jarum Industri Rokok, Petra, Jambul Bowl, PR Sukun Industri Rokok PT Noyorono, PT Hartono Istana Teknologi, DHPT Indonesian Electronic and Engineering dan PT Hartono Istana Elektronik Industri Elektronik, dengan merek Polytron PT Pura Barutama Industri Kertas dan Percetakan. Selain itu, Kudus juga memiliki ribuan perusahaan industri kecil dan menengah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya, Susilo Pratha YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe.